Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Tapi sebelumnya kita perlu menyampaikan bahwa sekarang kita sedang berada di dalam bulan Rajab, ya. Sya'ban. Ya. Berarti sudah nggak sabar pingin ketemu Ramadan, ya. Tanggal berapa sekarang Sya'ban, Bu? Ya, Masya Allah. Tanggal 14, ya. Kurang lebih 15 hari lagi, ya, Ramadan. Ramadannya pasti datang, ya, tapi kita belum tentu. Tapi berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ya. Karena itu untuk menyambut datangnya Ramadan perlu ada persiapan. Ya. Persiapan yang pertama adalah persiapan dengan bertaubat. Ya, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sebab orang terhalang dari nikmatnya ibadah adalah maksiat, ya, adalah dosa. Baik taubat yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pun demikian taubat yang ada kaitannya dengan manusia, ya. Karena itu tidak ada sunnahnya orang di bulan Sya'ban ini maaf-maafan, ya. Tidak ada anjurannya orang bermaaf-maafan. Tetapi jika sekiranya seseorang itu punya salah, ya, minta maaf. Ya, dia harus minta maaf. Jangan sampai dia masuk bulan Sya'ban dalam keadaan punya dosa, punya kesalahan kepada manusia. Ya, maka jangan menunggu bulan Syawal maaf-maafan. Justru bulan Sya'ban, ya, agar orang merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan dengan amal soleh. Karenanya di bulan Sya'ban ini kan kita disuruh banyak baca Al-Quran, ya. Bahkan orang dulu menyebut Sya'ban dengan Syahrul Qurra, bulannya orang banyak membaca Al-Quran, ya. Ditambah lagi Sya'ban juga orang banyak puasa, ya. Bahkan hampir-hampir saja Rasulullah dalam bulan Sya'ban ini puasanya full,
1 bulan. Walaupun tidak ya, dua hari menjelang Ramadan ya itu sudah tidak puasa. Ya, kecuali puasa wajib ya. Puasa wajib itu besok Ramadan, hari ini masih boleh puasa. Tapi kalau puasa sunnah tidak boleh. Ya. Nah, jadi banyak berpuasa, tentu puasa Senin Kemis, ya, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud kalau sanggup ya. Insyaallah sanggup Bu ya. Atau mempuasakan hari-harinya. Mempuasakan hari-hari yang kita pilih, boleh dalam bulan Sya'ban. Ya. Tentu bersamaan dengan itu juga kenapa kita meningkatkan amal solih dalam bulan Sya'ban. Ternyata bulan Sya'ban ini bulan rapot, bulan dimana amal solih kita diangkat ke langit. Kita ini punya rapot di dunia 3 kali Bu. Yang pertama pagi sore. Ya, bukan hanya nasi padang ada pagi sorenya. Ya, kita juga punya rapot pagi sore. Oleh karenanya kita disuruh zikir pagi sore. Semua sudah ngamalin Bu ya? Yang belum ngamalin segera beli bukunya tuh. Buku zikir pagi petang. Semua sudah punya kan? Yang belum punya segera beli. Ditulis oleh Ustaz Yazid ya bukunya. Ada rapot pekanan Senin Kamis. Makanya kita disuruh puasa tuh. Ya, nah, ada rapot tahunan. Itulah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kapan? Tidak ada yang tahu kapan. Ya, siangkah, malamkah kan yang tahu. Walaupun ada hadis khusus tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, bahwa Allah turun ke langit dunia sejak maghrib sampai subuh pada malam nisfu Sya'ban. Itu terjadi setiap malam, tapi Allah turun di akhir malam. Khusus bulan Sya'ban sejak maghrib Allah mendekat. Ya. Nah, di luar malam Sya'ban kapan? Sepertiga malam terakhir. Itu tiap malam. Cuma kedudukan hadis tadi ada yang menganggap dia lemah, ada yang menganggap sahih. Ya, anggap saja hadisnya sahih. Ya, anggap saja hadisnya sahih. Ya. Sekalipun hadisnya sahih, benar adanya, karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, itu yang ngaji harus tahu tuh. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Dhaif juga ada 7 tingkatan. Ada sampai dhaif tertinggi namanya apa? Maudhu. Palsu. Ya. Ada hadis yang sangat lemah. Di antaranya hadis yang sangat lemah itu mengazankan bayi baru lahir. Nah, itu hadisnya sangat lemah. Ya, bayi baru lahir diazanin. Nah, itu hadisnya sangat lemah. Ya. Nah, adapun azan di kuburan sama sekali nggak ada hadisnya. Ya. Dia mengambil permisalan. Masa baru lahir aja diazanin, mestinya masuk kubur juga diazanin. Begitu dalilnya. Adapun azan bayi baru lahir ada hadisnya, tapi hadisnya sangat lemah. Sangat lemah. Nah, termasuk tadi tuh Bu, yang malam nisfu Sya'ban. Ada yang menganggap hasan, sahih, ada yang menganggap lemah. Ya. Nah, anggap saja hadisnya sahih nih. Nah, sekarang apa berita dari Nabi tentang malam nisfu Sya'ban? Nabi pernah nggak ngumpul-ngumpul di masjid? Nggak ada riwayatnya. Sekarang bagaimana para sahabat? Di zaman sahabat sudah ada masjid belum? Ada. Oh, ada masjid banyak. Ya. Zaman tabi'in nggak ada.
Sehingga yang namanya ngumpul-ngumpul di masjid malam nisfu Sya'ban itu zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in juga tidak ada. Adanya mulai kapan, Bu? 300 tahun setelah Nabi meninggal. Tuh, itu sejarah ngumpul-ngumpul di masjid malam nisfu Sya'ban. Bawa apa ke masjid tuh? Bawa air. Ya, bawa air sekaligus bawa duit. Ya. Ibu pernah nggak begitu? Ya. Ya. Nah, jadi nggak ada amalan seperti itu. Ya. Nah, terakhir Sya'ban ini bulan terakhir kesempatan untuk bayar puasa. Nah, ibu-ibu yang masih utangnya segera dibayar. Masih ada 13 hari lagi kurang lebih. Ya, 15 hari 13 sampai 15 hari lagi ya. Nah, tapi saya yakin ibu-ibu udah nggak punya utang kan? Kalau utang duit, ya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah lunasin juga. Sebelum meninggal nggak ada punya utang duit. Kalau orang punya utang sama kita, berpikirlah untuk dilunasin. Ya, ternyata Bu, orang pertama yang akan ditolong oleh Allah di hari akhir siapa, Bu? Pernah dengar nggak hadisnya? Siapa orang pertama yang akan ditolong oleh Allah di hari akhir? Membebaskan utang. Orang yang membebaskan utang. Kalau 100.000 sih masih mau, tapi kalau udah 10 juta, ya Allah, kita juga dapat berat. Tiba-tiba diutang, dibebasin. Berat apa tidak? Ya, oke, kita lanjut buku yang biasa kita baca ya. Namanya Ad-Da' wad Dawa, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Bab asaruz zunubi wal ma'asi. Pengaruh buruk maksiat dan dosa terhadap kehidupan manusia. Ya. Pengaruh buruk asaruz zunub wal ma'asi. Ada namanya dosa, ada namanya maksiat. Apa bedanya? Zunub itu bahasa Arab artinya dosa. Kalau junub, ya itu bahasa Arab tuh. Hebatnya bahasa Arab. Beda huruf, beda arti. Kalau dzambun, ya dzambun dzambani dzunub, artinya dosa-dosa. Nah, itu lebih kepada dosa besar. Namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi kalau al-ma'asi, maksiat, apa artinya maksiat? Lebih kepada dosa-dosa kecil. Sehingga dosa di dalam agama kita itu ada dua, Bu. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Nah, pembagian dosa dari menjadi besar dan kecil bukan untuk diremehkan yang kecil-kecil itu. Ah, nggak apa-apa dosa kecil ini, bukan begitu. Sehingga ada ungkapan la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila man asaita. Jangan pandang kecilnya satu dosa, tapi pandanglah engkau sedang berdosa kepada siapa? Allah yang maha besar. Ya, mungkin dosanya kecil, tapi siksa Allah itu besar. Ya, bisa jadi dengan dosa kecil orang dimasukkan ke neraka. Demikian juga sebaliknya, bisa jadi dengan kebaikan yang sedikit, yang kecil, orang dimasukkan ke surga. Maka
Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa sekecil apapun. Sebagaimana jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Itu pertama. Yang kedua, sifat seorang mukmin yang cerdas, bagaimana kebaikannya diterima oleh Allah. Yang kedua, bagaimana agar dosanya diampunin oleh Allah. Itu sifat seorang mukmin. Ya. Yang pertama apa tadi? Dia berpikir bagaimana kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah. Kebaikannya diterima. Nah, yang kedua, bagaimana dosa-dosanya diampuni. Nah, itu Bu harus selalu ada dalam pikiran kita. Ya. Harus selalu tertanam dalam diri kita dua perkara ini. Ya, kita berusaha agar kebaikan kita ini diterima oleh Allah. Berusaha agar kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Berusaha agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ini harus selalu tertanam, Bu. Dua itu. Ya. Oleh karenanya Allah sebutkan Quran Al-Mu'minun ayat 60. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Gambaran seorang mukmin. Ayat 60. Al-Mu'minun. Surah keberapa Al-Mu'minun? Ya. Apa bunyi ayatnya? Tolong dibaca. 60. Ya, tolong dibaca. Iya, benar. Fadhal, silakan. Ya, kita baca ya. Surah apa tadi? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Terhadap apa yang sudah mereka perbuat, hati-hati mereka wajilah, takut. Hati mereka takut. Ya. Hati-hati mereka takut. Nah, ayat ini ditanya, Bu, oleh ibu kita, namanya Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang takutnya orang beriman. Apa yang mereka takutin? Mereka takut apakah karena mencuri? Dia tanya kepada Nabi kita, suaminya. Apakah orang beriman itu takut karena mereka mencuri? La, tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman tidak mungkin
mencuri. Tidak mungkin orang beriman korupsi, nggak mungkin. Ya, apalagi sampai 300 triliun nggak mungkin. Ya, orang beriman itu nggak mungkin. Ya, yang kedua, apakah mereka takut karena mereka berzina? Sama. Orang beriman juga tidak mungkin berzina. Apakah mereka takut karena mereka minum khamr? Sama. Tidak. Lalu apa yang mereka takutin? Dijawab oleh Rasulullah, ibu bisa buka dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka takut karena mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka sedekah, dan ibadah yang lain, takut ibadah-ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Nah, itu yang ditakuti oleh orang beriman. Ya, takut. Udah capek-capek salat tahajud, Allah nggak terima. Udah capek-capek umroh, tidak diterima. Haji tuh capek. Apalagi sekarang nunggu 26 tahun. Ya. Haji plus nunggu 7 tahun, tapi bayar kurang lebih 300 sampai 500 juta. Tuh. Daftar sekarang, berangkat 7 tahun mendatang akan datang. Tapi siapin kurang lebih duit 300 sampai 500 juta. Nah, udah berangkat tuh, berangkat dengan bayaran yang mahal besar, tiba-tiba diterima oleh Allah untuk apa? Ya, hanya untuk dipanggil Pak Haji. Marah, nggak dipanggil Bu Haji. Saya udah antri 7 tahun, bayar 400 juta, enak saja kamu. Ada nggak kayak gini? Ada. Ya, marah, nggak dipanggil Bu Haji. Berarti hajinya untuk manusia. Nah, tidak ada sifat orang beriman seperti itu. Sikap seorang mukmin, dia takut ibadahnya ditolak oleh Allah. Ya, dia takut. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam Quran di antaranya surah ya Ali Imran tentang kisah istri Imran. Siapa namanya istri Imran? Hannah. Siapa ini? Ibunya siapa? Ibunya Maryam. Siapanya Nabi Isa? Neneknya. Dia lama nggak hamil. Tiba-tiba dia ngelihat burung, lalu dia katakan, ya Allah, saya pingin hamil seperti punya burung, punya anak tuh, ya Allah, biar saya kasih anak, biar saya kasih makan. Dia lihat tuh burung tuh ngasih makan. Apa yang terjadi, Bu? Di usia 60 tahun dia hamil. Ibu mau nggak kayak gitu? Ya, udah 70 hamil lagi. Ya, nggak ada yang mustahil. Ya, 60 hamil. Ya, dia berharap anaknya lelaki. Ternyata yang lahir perempuan. Nah, itulah Maryam. Tapi dia katakan, inni nadartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya, begitu anak saya lahir ya Allah, saya akan serahkan kepadamu untuk mengurus Baitul Maqdis. Aku nazarkan. Tapi di ujungnya dia katakan fataqabbal minni. Terima ya Allah. Ya, dia takut. Dia udah ngasih anaknya kepada Allah, nggak diterima sama Allah, untuk apa? Ya, nah itulah sifat seorang mukmin. Ya, kita datang ke rumah, tapi nggak diterima oleh Allah, untuk apa, Bu? Ibu capek-capek di sini. Ya, makanya usaha pertama seorang mukmin, bagaimana ibadahnya Allah terima. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, hati yang tulus, ikhlas. Selalu bersihin hati. Ya, ikhlasun niyah. Yang kedua, usahakan seluruh amal-amal salih kita ini mengikuti sunnah, mengikuti cara Rasul. Ya, jangan ada yang menyelisihin, jangan ada yang menyimpang dari perbuatan Nabi. Udah capek
bayar mahal, modalnya besar, nggak diterima. Ya Allah, ya. Nah, yang ketiga adalah banyak doa, banyak berdoa. Nah, di antara doanya setiap selesai sholat subuh, apa doanya Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa tuh Bu, setiap selesai sholat subuh baca. Ya, baca. Bahkan kata para ulama nih, setiap selesai melakukan kebaikan, jangan lupa Allahumma taqabbal minni. Ya, habis sholat, habis kita sedekah, habis kita ya Rabbana taqabbal minni. Ya, itu dibaca tuh. Habis berbuat baik apa saja, jangan lupa kita baca Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, kita habis sedekah tadi, kita transfer, kita masukin ke apa ini? Tromol, baca Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibu habis masak buat suami, Rabbana taqabbal minni. Jangan sampai masaknya untuk dunia, tapi masaknya untuk Allah. Ya, apa bedanya Bu? Kalau masak untuk dunia, untuk dipuji, ya, tapi untuk Allah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Masaknya karena Allah. Ya, ibu ngaji karena Allah. Jangan karena guru. Apalagi ustadz saya, ya kita ngajar kemana-mana karena Allah. Jangan karena dunia. Ya, berjuang, ya, bangun masjid, haji, umroh, semua karena Allah. Usahakan setiap kali kita selesai melakukan satu kebaikan, jangan lupa baca doa. Apa tadi doanya? Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, jangan sampai Bu, kebaikan kita ini hanya menjadi cerita bumi, hanya menjadi cerita bahan cerita tetangga saja. Itu orang baik itu ahli sedekah, rajin ngaji, dia itu hebat, hajinya berulang-ulang, umrohnya berulang-ulang, ya, tapi hanya menjadi cerita manusia, tidak tembus ke langit. Ya, maka Allah katakan pada surah Fatir ayat 10, surah Fatir ayat 10 Allah katakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Surah Fatir ayat berapa tadi? Ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah, yakni kepada Allah, yas'adul kalimut thayyib, terangkat ucapan-ucapan baik. Ya, ini artinya kata para ulama banyak berkata baik. Ya, bukan berarti perkataan buruk enggak tembus ke langit, tembus kepada Allah. Tapi Allah senang kalau yang keluar dari lisan kita ucapan-ucapan wal amalus salihu yarfa'u, dan amal salih itu terangkat. Ya, yakni diangkat menuju Allah, diterima maksudnya. Jangan sampai amal kita ini hanya menjadi cerita bumi, cerita media sosial. Orang haji sudah ada di media sosialnya, dia berangkat umroh sudah ada di Facebooknya, sudah ada di IG, sudah kalau anak-anak muda di TikToknya. Itu sebatas cerita apa? Media sosial. Tapi nggak diterima sama Allah. Untuk apa? Ya, udah bayar mahal-mahal, ya, hanya untuk bahan cerita manusia. Ya, la ilaha illallah. Ya, itu hebat itu. Ya,
rajin, di mana-mana pengajian datang dia. Hebat dia, ngerawat orang, hebat dia, senang, hebat dia. Dipuji oleh manusia, hebat. Tapi Allah nggak muji untuk apa? Untuk apa? Ya, nauzubillah min zalik. Ya, diusahakan kita tembuskan kebaikan kita kepada Allah. Ya, itu pula lah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Baqarah 127, ketika dia meninggikan Ka'bah, dia susun, dia pasang batu bata dengan putranya Ismail, dan di penghujung dia memasang batu bata itu, dia katakan, Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Doa Nabi Ibrahim. Kalau tadi Hana bin Faquda, ibu dari siapa tadi? Maryam. Rabbana taqabbal minni. Sama. Doanya sama. Nabi Ibrahim dan siapa tadi? Hana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat orang beriman yang kedua setelah yang pertama, bagaimana amal soleh kita diterima oleh Allah. Yang kedua, bagaimana kita bersungguh-sungguh agar dosa kita dimaafkan oleh Allah. Ibu yang Allah hormati, ada nggak di antara ibu yang tidak punya dosa? Ya, ngaku sekarang, ngaku. Ibu yang merasa tidak punya dosa, ngaku. Ya, nggak ada. Ya, karena memang apa? Seandainya ibu sudah tidak punya dosa, Allah wafatkan ibu, diganti dengan orang yang punya dosa. Itu hadis itu, Bu, hadis itu. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah tidak punya dosa, maka orang itu akan dimatikan oleh Allah. Lalu Allah ganti dengan orang baru yang berdosa tapi senang taubat. Milih mana? Milih meninggal sekarang? Ya, karena ibu sudah dijamin tidak punya dosa. Mau meninggal? Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab meninggal sekarang. Ya, tapi dengan syarat masuk surga. Kalau saya nggak mau, nggak mau. Saya masih pengen berbuat banyak. Ya, kalau masuk surga sudah selesai Nabi kita. Beliau sudah dijamin, beliau ingin banyak yang masuk Islam. Ya, tiba-tiba ada jaminan dari Allah, ibu sekarang meninggal masuk surga. Mau nggak meninggal? Ya, kalau saya nggak mau. Saya masih pengen, ya, santri di pulau banyak menjadi mujahid. Saya masih pengen ngajar, saya masih pengen, walaupun akhirnya juga meninggal 30-40 tahun masuk surga juga. Ibu pilih mana? Masuk surga sekarang, meninggal sekarang, atau 40 tahun kemudian meninggal masuk surga? Emang masih sampai umurnya 40 tahun, ya? Ya. Jadi ini subhanallah. Ya, ibu nanti pulang dari sini buka kitab Riyadhus Shalihin kalau punya. Bab keutamaan, ya. Bab keutamaan takut berharap kepada Allah. Ya, ibu buka bukunya kalau punya. Bab keutamaan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang, Bu, kalau tidak berdosa dan tidak semangat lagi memohon ampun kepada Allah, Allah akan wafatkan dia. Allah ganti dengan apa tadi? Dengan orang baru yang dia berdosa dan senang bertaubat. Ya. Orang kalau sudah merasa tidak punya dosa dan tidak semangat lagi bertaubat, Allah akan wafatkan dia, lalu Allah ganti dengan orang baru yang dia berdosa tapi senang taubat. Ya, senang taubat.
Jadi kenapa kita masih hidup sekarang? Karena Allah masih senang kita bertobat kepadanya. Walaupun Allah nggak butuh taubat kita, Bu. Allah nggak butuh taubat kita. Ya. Allah sangat senang kalau kita bertobat kepada Allah. Allah sangat bahagia kalau kita tobat sama Allah. Tapi ingat, Allah tidak butuh apa? Taubat kita. Ya. Nah, ini usaha kita yang kedua. Ya. Setiap hari kita berdosa, pasti itu, Bu. Betul apa tidak? Tapi bagaimana dosa-dosa itu kita usahakan dimaafkan oleh Allah. Dan surga yang insya Allah akan kita masukin, mudah-mudahan kita semua masuk surga, adalah oleh orang-orang yang tadinya berdosa tapi bertaubat. At-Tahrim ayat 10. At-Tahrim ayat 10. Ya. Ini muka-muka ini nanti semua masuk surga. Ya. Tapi kita harus sadar betul, kita masuk surga itu karena semangat kita bertaubat, yang tadinya kita berdosa diiringi dengan rahmat Allah. At-Tahrim ayat 10. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa ujungnya? Apa ujungnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ya. Wa yudkhilakum jannat. Ibu yang Allah muliakan. Ya. Inilah konsentrasi kita. Itu harus selalu tertanam. Ya. Dalam diri kita. Kebaikan diterima, dosa dimaafkan. Nah, karenanya amal-amal yang Nabi ajarkan itu kan dua itu tujuannya. Di antaranya kata Nabi, awala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepadamu perkara yang dapat meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Selalu beriringan itu dua. Bagaimana kita diberikan kebaikan dan bagaimana dosa diampuni. Ada tiga kata Nabi dalam hadis tadi itu. Bukan berarti hanya tiga. Satu, isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu saat berat. Itu besar pahalanya dan dosa dimaafkan. Menyempurnakan wudu saat berat. Kapan itu, Bu? Tengah malam. Ketika kita berada di tempat yang dingin, ya, air ada, nggak boleh kita tayamum, tetap harus wudu. Maka berwudu saat itu besar pahalanya. Ya, airnya dingin sekali. Ya, itu besar pahalanya. Yang kedua, ya, apa tadi? Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang dapat meninggikan derajat kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Yang pertama apa tadi, Bu? Menyempurnakan wudu saat berat. Yang kedua, wa kasratul khutwat ilal masajid. Wa kasratul khutwat ilal masajid. Artinya memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya, bagi laki-laki sholat berjamaah. Bagi perempuan pengajian. Ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Bu, sebaik-baik pengajian itu di masjid. Ya. Baru nanti sesudahnya. Ya, maka usahakan suaminya dorong terus, semangatin terus agar selalu ke masjid. Yang berikutnya, yang ketiga, perkara yang kita mendapatkan pahala besar
Kemudian saat yang sama dosa juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah intizarus shalah ba'da shalah. Intizarus shalah ba'da shalah. Apa artinya? Menunggu salat sesudah salat. Intizar artinya menunggu. Ba'da artinya sesudah. As-shalah artinya salat. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat sesudah salat. Nah, artinya begini, Bu. Ibu salat maghrib nih. Jangan ada aktivitas. Hendaklah tetap berada di tempat sholat sampai isya. Sampai isya. Itu luar biasa pahalanya, Bu. Pahalanya satu, ya, kita dianggap orang yang sholat. Selama kita berada di situ dalam keadaan suci dan berzikir, zikir itu ya baca Quran, ya dengar ceramah, maka kurang lebih 40 menit itu dari maghrib ke isya itu dicatat pahala, Bu. Dicatat pahala sholat. Ya, dicatat pahala sholat. Itu yang pertama. Dengan syarat apa tadi, Bu? Tidak pindah tempat, tetap dalam keadaan punya wudhu dan berzikir. Bukan nonton TV, apalagi main HP, apalagi menggibah, bukan. Jadi duduk di situ, zikir. Kenapa, Bu? Batal wudhu, masuk lagi sholat 2 rakaat. Ya, batal, ibu wudhu segera. Sholat sukrul wudhu atau sholat tuhur, sholat sesudah wudhu. Itu sunnah hukumnya. Itu pahala pertama. Dicatat dia sebagai orang yang sholat. Yang kedua, selama dia duduk di situ, dia didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangi dia. Itu malaikat mendoakan dia. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangi dia. Semua. Tapi kan gak mungkin kuat ibu dari zuhur ke asar. Kuat gak? Artinya yang mungkin. Paling tidak maghrib sampai isya. Ya. Atau bisa juga kata ulama, Bu. Bisa kata ulama nih. 10 menit sebelum azan ibu sudah duduk di tempat sholat. Itu termasuk makna hadis tadi. Menunggu waktu sholat. Apalagi laki-laki. 10 menit sebelum azan dia sudah di masjid. Itu termasuk dalam kategori hadis tadi. Cuma kadang-kadang ya Allah berat. Baru beranjak ke masjid udah mau qomat. Akhirnya masbuk. Ada nggak begini suaminya? Ya, banyak. Sampaikan hadis tadi ke mereka. Ya, sampaikan hadis tadi. Subhanallah. Nah, kalau itu dikerjakan di masjid, yang tadi itu tuh, yang menunggu sholat di masjid, apakah menunggunya sebelum azan atau menunggunya sesudah sholat menuju sholat, maka dia tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Ya, dia tidak akan kepanasan di padang mahsyar bersama 7 kelompok manusia yang lain. Nabi katakan, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia di hari akhir dari umat Muhammad SAW yang tidak akan merasakan panas di padang mahsyar, mendapatkan naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Ya. Habis sholat maghrib tidak pulang sampai isya. 10 menit sebelum azan subuh dia sudah di masjid, sudah berangkat. Subhanallah. Tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 2 konsentrasi, 2 semangat kita. Semangat
kebaikan kita diterima, dan semangat bagaimana dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Nah, dosa itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa beda antara dosa kecil dan dosa besar? Dosa besar itu disebutkan secara langsung ancamannya oleh Allah. Disebutkan secara langsung hukumannya. Contoh, penggibah. Apa hukuman penggibah di hari akhir? 1, dikubur. Allah akan panjangkan kukunya, terbuat dari tembaga, panjang kukunya. Lalu dia cakar wajahnya sampai wajahnya hancur. Nabi tanya, itu kenapa wahai malaikat? Itu azab kubur bagi penggibah. Itu masih dikubur. Ya. Nah, yang paling banyak gini-gini siapa nih? Bukan perempuan sini. Insya Allah perempuan sini masuk surga semua. Ya, insya Allah. Tidak menggibah kan? Ya, di sini nggak tahu nanti kalau sudah. Insya Allah tidak. Ya, kadang-kadang juga ustadznya digibah di pengajian. Kadang kan. Tapi bukan sini. Sini insya Allah baik-baik. Masa mau gibah udah 60-an sih? Ya. Insya Allah enggak, Bu, ya. Jadi itu 1. Kalau dosa besar itu langsung disebutkan oleh Rasul ancamannya. Ya, disebutkan. Ya. Kalau dosa kecil tidak disebutkan ancamannya. Hukumannya itu tidak disebutkan. Yang kedua, beda dosa besar dan dosa kecil. Ya. Dosa besar itu tidak bisa diampunin kecuali dengan taubat, yang disebut dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil istighfar, kebaikan-kebaikan. Puasa 10 Muharram dapat menghapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Itu dosa apa, Bu? Dosa kecil, bukan dosa besar. Bukan dosa mencuri, bukan dosa menggibah, bukan. Ya, tapi dosa kecil. Dan itulah yang paling banyak, Bu. Yang paling banyak saya kerjakan, kita kerjakan dosa kenapa? Nggak sadar. Tidak sadar kita ini. Ternyata udah punya dosa. Lihat HP, udah punya dosa. Nggak sadar. Kalau dosa besar sadar kita. Mencuri sadar. Ya, tapi dosa kecil nggak sadar. Makanya doa-doa Nabi itu kan banyak diantaranya, dosaku yang aku ketahui dan dosaku yang tidak aku ketahui. Saya pernah ajarin itu setahun yang lalu. Doa dibaca di waktu sujud. Masih ingat nggak? Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu dibaca waktu sujud, Bu. Ya Allah, ampunin dosaku semuanya. Dosa kecilku, dosa besarku, dosa yang dulu, dosa yang akan datang, dosa yang aku ketahui dan dosa yang tidak aku ketahui. Dibaca waktu sujud, Bu. Kenapa? Ya Allah, saya mohon maaf kita banyak melakukan dosa yang kita tidak ketahui, tidak kita sadari. Nah, dosa kecil itu dengan doa, dengan istighfar, dengan ke masjid, duduk di majelis ilmu. Tapi kalau dosa besar harus taubat nasuha. Harus taubat. Apalagi kalau dosa itu kaitannya dengan manusia. Tidak bisa dengan taubatan nasuha, nyesal, ganti dengan baik, janji tidak ngulangin, tidak cukup. Harus diselesaikan hubungan kepada
manusia. Menggibah orang, nggak bisa nangis kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa saya ya Allah. Tadi siang saya menggibah orang. Nangis ketika sholat tahajud, nggak bakal diampunin sama Allah sebelum kau minta maaf kepada yang kau gibahin. Iya. Memfitnah orang. Berangkat haji, berangkat umroh, nangis depan Ka'bah. Ya Allah, saya datang ke sini, mudah-mudahan dosa saya maaf, engkau maafkan. Saya memfitnah orang, ya Allah. Nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kau minta maaf kepada orang yang kau fitnah. Ya. Demikian juga dosa menyakitin suami. Nggak bisa dengan sedekah, nggak bisa. Kecuali harus minta maaf kepada suami. Ya. Makanya kata Rasul SAW, seandainya saya boleh memerintahkan manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Ya, nah itu bedanya Bu, antara dosa kecil dan dosa besar. Ya, nah kenapa kita harus berusaha agar dosa-dosa kita ini dimaafkan, diampuni oleh Allah? Karena dosa ini pengaruh buruknya terhadap kita sangat buruk sekali. Namanya atharuz dzunub. Di antaranya yang pertama menurut pengarang kitab, hirmanul ilmi. Dosa ini menghalangi kita dari ilmu. Ya, menghalangi kita dari ilmu. Sehingga ada satu riwayat Imam Asy-Syafi'i, dia hafal Quran usianya 7 tahun sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Tiba-tiba suatu hari hafalannya hancur Bu, rusak hafalannya. Mengadu kepada gurunya, namanya gurunya itu Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'an su'i hifzi. Aku adukan kepada guruku namanya Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Rancu hafalannya, rusak hafalannya. Hafalan 30 juz ditambah ribuan hadis yang dihafal. Itu umurnya baru 7 tahun. Ya, 10 tahun sudah hafal ribuan hadis. Fa arsyadani bi antarukil ma'asi. Maka guruku Waqi' menyarankan aku untuk meninggalkan dosa. Apa maksiat yang dia lakukan, Bu? Tanpa sengaja dia melihat betis perempuan. Gak sengaja. Ya Allah, itu gak sengaja. Mungkin tiba-tiba ada orang naik motor, waduh kesingkap betisnya, lalu dia langsung tinggalkan. Gak dipelototin, bukan, gak sengaja. Ya, kalau zaman sekarang ya Allah sengaja, ya janda-janda muda tampil di media sosial untuk dipelototin. Bukan hanya janda Bu, maaf ya. Sekarang yang banyak suaminya juga tampil di media sosial. Itu kenapa coba? Kemungkinannya dia jarang dipuji sama suaminya. Akhirnya minta pujian dari laki-laki. Akhirnya disambar sama buaya-buaya di luar sana. Ya, terjadilah perzinahan. Ibu nggak begitu kan? Ya jangan dah, ya. Jangan, ngapain? Kasihan. Subhanallah. Imam Syafi'i tinggalkan dosa, padahal nggak berdosa. Imam Syafi'i Bu, nggak berdosa. Itu nggak sengaja. Ya, nggak sengaja. Aurat itu kalau terlihat langsung ditinggalkan nggak dosa. Tapi kalau dipelototin, nah itu baru dosa. Ya, mubazir nih, ya. Ah, itu baru dosa. Tapi kalau terlihat langsung dipalingkan pandangan, itu tidak berdosa. Ya, nah kita ini harus ya meninggalkan. Saya terutama yang masih muda, yang mengajar, ya harus kita pingin agar dikaruniai ilmu oleh Allah. Kenapa? Ilmu yang akan mengangkat derajat kita di hari akhir. Allah katakan Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Ya, derajat. Makanya Bu, ahli ilmu dengan ahli ibadah lebih mulia ahli ilmu. Ya.
Makanya kita datang ke sini. Biar apa? Baca Qur'annya dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Nggak boleh baca Quran pakai perasaan, tapi harus pakai ilmu. Ya. Nah, makanya ada belajar tahsin. Saya susah ya belajar merubah dari pa menjadi fa, itu kadang-kadang susah. Terutama katanya orang Jawa Barat ya, susah nyebut fa, itu fitnah. Ya, kalau orang Sulawesi, saya orang Sulawesi, nyebut ra susah, ra. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahma, itu susah. Kenapa susah? Bisa karena faktor wilayah, faktor umur, atau karena pengaruh dosa. Saya kira cukup kajian kita, Bu ya. Kita sambung lagi. Saya mohon maaf ada ceramah di pelabuhan, walaupun ini udah terlambat sekali saya, karena saya juga sudah terlambat tadi datang. Mohon banyak maaf. Tidak usah ada pertanyaan dulu, Bu ya. Mohon maaf karena saya mengejar pengajian di tempat berikutnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah sampaikan Ramadan kepada kita. Kalau ada di antara ibu yang sedang ada keluhan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara ibu yang masih punya utang, semoga utangnya Allah lunasin. Ya, diberikan kelapangan rezeki nanti bulan Ramadan. Ya, dan paling utama mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan. Ya, terus zikir, jangan lupa Allah. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita saat kita meninggal dunia. Ya, fadhkuruni adzkurukum. Mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian susah, sangat susah. Ada 100 yang meninggal, paling bisa 25 orang ucapin 25. Nah, di antara kiatnya adalah terus la ilallah, terus basahi la ilallah. Insyaallah Allah akan permudah waktu kita meninggal dunia. Saya kira cukup, mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.